Oke, kita mulai ya. Hari ini kita bakal menyelami cerita yang seru banget di balik nama ibu kota kita, Indonesia. Ini sebuah perjalanan epik loh, yang melewati penaklukan, kolonialisme, sampai kebangkitan sebuah identitas. Kalian pernah nggak sih berhenti sejenak, terus kepikiran, apa ya arti sebenarnya di balik nama tempat-tempat yang kita lewati setiap hari? Percaya deh, setiap nama itu menyimpan sebuah cerita, sebuah gema dari masa lalu yang ikut membentuk kita hari ini. Untuk memulainya, yuk kita jalan-jalan lintas waktu. Coba bayangin deh, angin laut yang asin, suara riuh kapal-kapal dagang dari seluruh penjuru dunia, dan hiruk-pikuk pasar yang nggak pernah sepi. Nah, disinilah kisah kita bermula. Kita mulai dari akarnya dulu ya, dari nama aslinya, Sunda Kelapa. Nah, apa sih yang bikin Sunda Kelapa ini istimewa banget? Ini bukan sekedar pelabuhan biasa loh, ini tuh jantung ekonominya kerajaan Sunda. Posisinya strategis banget, jadi kayak magnet buat para pedagang rempah-rempah dan barang berharga lainnya. Tentu aja, kekayaan yang melimpah ini nggak luput dari perhatian kekuatan Eropa yang lagi ekspansi, terutama Portugis. Dan disinilah ceritanya mulai berbelok. Sebuah era baru akan segera dimulai. Coba ingat-ingat tahun ini, 1527. Ini adalah momen di mana segalanya berubah untuk Sunda Kelapa. Dari daratan Jawa, muncullah sebuah kekuatan baru. Pasukan dari Kesultanan Demak yang dipimpin oleh Fathahillah bergerak menuju pesisir. Misi mereka jelas, merebut kembali pelabuhan strategis ini dan mengusir pengaruh asing yang mulai mengancam kedaulatan di Nusantara. Sunda Kelapa, pelabuhan yang tadinya begitu makmur, akhirnya ditaklukkan. Pertempuran sengit itu berakhir dengan kemenangan telak buat pasukan Fathahillah, dan ini bukan cuma soal perebutan wilayah ya, ini adalah sebuah pernyataan sikap. Untuk menandai kemenangan besar ini, Fathahillah memberikan nama baru yang penuh makna. Sunda Kelapa pun berganti nama menjadi Jayakarta. Coba kita bedah artinya. Jaya itu artinya kemenangan, dan Karta itu artinya sempurna atau tercapai. Jadi pada dasarnya artinya adalah kemenangan yang sempurna. Dan yang paling keren, nih, peristiwa yang terjadi hampir 500 tahun lalu ini masih relevan banget sampai sekarang. Tanggal 22 Juni, hari kemenangan Fathahillah itu, sampai detik ini dirayakan sebagai hari jadi resmi kota Jakarta. Sejarah itu benar-benar masih terasa ya. Tapi perjalanan nama ini belum selesai sampai di situ. Kekuatan baru dari seberang lautan akan menulis babak berikutnya. Sebuah babak yang panjang dan bisa dibilang cukup kelam. Oke, kita lompat sekarang ke tahun 1619. Kurang dari 100 tahun setelah Jayakarta berdiri. Kali ini, ancaman datang dari perusahaan dagang Belanda, yaitu VOC. Dipimpin oleh Jan Pieter Suncoen, mereka bukan cuma menaklukkan Jayakarta, mereka menghancurkannya, benar-benar sampai rata dengan tanah. Dan di atas reruntuhan itu, mereka membangun sebuah kota yang sama sekali baru. Coba deh kita lihat perbedaannya, kontras banget kan? Nama Jayakarta yang artinya kemenangan sempurna dan jadi simbol kedaulatan lokal, diganti sama Batavia, nama sebuah suku kuno di Eropa. Pergantian nama ini adalah simbol yang sangat kuat dari pergeseran kekuasaan, dari kedaulatan menjadi kolonialisme. Bayangin, lebih dari 3 abad nama Batavia itu bertahan. Tapi ya gitu, roda sejarah kan terus berputar dan akhirnya tiba waktunya untuk kembali ke akarnya. Perang Dunia Kedua membawa perubahan besar. Di tahun 1942, kekuasaan di Nusantara sekali lagi berpindah tangan. Nah, pas Jepang mengambil alih dari Belanda, mereka punya kampanye untuk menghapus semua simbol kolonialisme Barat. Salah satu langkah pertamanya, menghapus nama Batavia. Mereka memulihkan nama yang berakar dari sejarah lokal, Jakarta, yang merupakan bentuk singkat dari Jayakarta. Dan akhirnya, saat Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya di tahun 1945, para pendiri bangsa kita memutuskan untuk mempertahankan nama ini. Jakarta pun secara resmi menjadi ibu kota negara yang baru merdeka, sebuah simbol penegasan kembali identitas nasional kita. Jadi, apa yang bisa kita ambil dari perjalanan panjang ini? Ternyata, sebuah nama itu bukan sekedar label biasa. Garis waktu ini benar-benar merangkum seluruh narasi kita dengan sangat jelas. Dari Sunda Kelapa, sebuah pelabuhan dagang yang super rame, menjadi Jayakarta, simbol kemenangan, lalu jadi Batavia di bawah penjajahan, dan akhirnya kembali lagi menjadi Jakarta sebagai penegasan identitas bangsa.
Intinya begini, nama Jakarta itu seperti sebuah arsip yang hidup. Ia menceritakan kisah perjuangan melawan dominasi asing, perubahan kekuasaan yang dramatis, dan juga pencarian jati diri sebuah bangsa. Pada akhirnya, semua kembali ke satu makna awal yang begitu kuat ini. Sebuah kemenangan yang nggak cuma diraih di medan perang, tapi juga kemenangan dalam mempertahankan identitas dari zaman ke zaman. Jadi, lain kali Anda mendengar nama Jakarta, coba ingat lagi kisah di baliknya. Ingatlah Jayakarta. Sebuah nama yang menandai awal dari sebuah perjalanan yang sangat panjang.